Pak Erlangga? Ya, Erlangga ini kawan saya yang baik, cerdas. Anak dari Menteri Orde Baru. Ya, jadi dia putra kedua dari Pak Hartarto. Ya, zaman Orde Baru jadi Menperin dan zaman di Habibie menjadi Menko Kesra kalau nggak salah. Jadi nanti bisa dilihat lah itunya apa. Tapi kita nggak bicara bapaknya kan, kita bicara anaknya. Ya, Erlangga seseorang yang terdidik, cerdas, pernah memimpin di beberapa institusi ya, seperti Perhimpunan Insinyur Indonesia, kemudian juga ketua asosiasi emiten, ketua umumnya. Jadi emiten yang di perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar bursa saham itu ya, itu Erlangga sempat mimpin, nggak tahu sekarang statusnya. Nah, terus kemudian sempat masuk di DPR dan pada akhirnya sempat jadi menteri dan sekarang jadi Menko ekonomi ya. Menarik itu Erlangga itu muncul ketika Golkar dualisme waktu itu ya Bang, tahun 2017 atau 2016. Enggak, versus sebetulnya tidak ada dualisme pada saat itu. Yang jelas seorang Novanto tiba-tiba kan terkena sebagai ketua umum. Ya. Nah, dicarilah penggantinya kan kira-kira begitu. Ada beberapa kandidat yang siap-siap untuk maju ya. Salah satunya Bamsud, kemudian Aziz, ada juga siapa namanya Idrus Marham. Ya. Tapi kan kemudian Idrus juga terkena sesuatu. Nah, akhirnya ya setelah itu ya Erlangga yang paling dalam posisi yang paling firm, yang paling dekat dengan pemerintahan karena beliau ada di kabinet kan, dekat dengan Pak Jokowi dan bisa mendapatkan dukungan secara real dari pemerintah. Kira-kira seperti itu. Penting ya bagi dukungan dari pemerintah untuk kalau dalam konteks politik itu the right man at the right place and the right time itu harus memenuhi syarat itu. The right man belum tentu in the right place, belum tentu at the right time gitu. Jadi dalam politik harus memenuhi syarat itu kira-kira. Itu menariknya. Dan Erlangga pada saat itu memenuhi itu semua. Dan dia punya terah ya Bang? Ya. Dia punya terah Bang? Menurut saya Erlangga bukan tipe yang kemudian mempunyai turunan dari penguasa Orde Baru terus kemudian dilenggang kangkung karir politik yang enggak juga. Ya, jadi saya rasa apa yang dia capai dia juga cukup mencapai dengan upaya gitu ya. Di beberapa kali voting untuk pemilihan katakan pimpinan fraksi dan lain, Erlangga sempat kalah, tapi dia juga nggak pernah istilahnya menyerah ya, terus maju di beberapa kesempatan juga pernah maju menjadi calon ketua umum Kosgoro, kalah juga dan lain-lain, tapi lanjut aja dan sekarang menjadi ketua umum Golkar, alhamdulillah. Oke, kalau Erlangga secara pribadi, secara kemampuan bagaimana menurut Abang? Oh, kompeten sekali. Kalau artinya kan kita juga ngelihat ya perannya di pemerintahan sebagai menteri juga signifikan, cukup mewarnai gitu ya, cukup bagus gitu. Kalau ngomong soal kapasitas, kemampuan dia dalam mengelola perekonomian saat COVID, bukannya bermasalah Bang? PN-nya masih, serapannya masih rendah. Ya, dan dalam kondisi COVID sih agak susah ya kita kemudian melakukan penghakiman menilai seseorang di dalam konteks bahwa ini tidak berhasil, agak susah maksudnya. Ya artinya di dalam konteks COVID, terutama di dalam urusan ekonomi ya bukan sesuatu hal yang mudah. Saya nggak yakin misalnya ada ahli-ahli ekonomi yang jago di dunia pun gitu, kemudian bisa memastikan gitu bahwa ekonomi tetap berjalan baik pada saat COVID. Gitu. Jadi itu di luar daripada ini. Tapi paling tidak ya istilahnya kekompakan Erlangga ini kan bermain dengan beberapa menteri lain juga. Akhirnya kan sekarang lumayan nih yang namanya COVID bisa teratasi lah. Ya, mudah-mudahan gelombang keempat apa ketiga ya? Ya, ini kita sebenarnya bicara karakter loh, jangan bicara prestasi. Saya sebenarnya nggak mau ngomentarin prestasi masing-masing, tapi kita bicara karakter aja. Karakter aja ya, Bang. Kan kalau kita bicara soal karakter juga kan kemampuan seseorang memimpin itu dilihat saat krisis, Bang.
Iya. Karakter orang kan bisa dilihat dari start Iya. krisis. Nah, Pak Erlangga kalau menurut saya masih jauh panggang dari api, Bang. Oh. Nah, kalau Ya, apa itu gimana? pendapat masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya enggak juga ya. Enggak juga ya? Artinya dia tetap aja tidak kemudian give up, menyerah dan terus aja mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dan role-nya sebagai Menko Perekonomian dia selalu memberikan bahwa ya secara realistis gitu ya angka-angka yang diberikan walaupun kadang-kadang itu hanya cuma memberikan harapan, Iya. memang harus kayak gitu karena Nah, kalau gitu. kalau Menteri Perekonomiannya udah nggak punya istilahnya harapan di dalam konteks ekonomi, ya udah seluruh negara ini nggak ada harapan sama sekali, jadi Iya. nggak boleh. Jadi harus ada optimisme yang dan saya rasa sih sudah dikerjakan dengan cukup baik sih, Begitu ya, menurut saya ya. Dan- Tadi kan saya bilang saya subjektif. Bang. Hmm. Dari skala 1 sampai 10, Hmm. Pak Erlangga dapat poin berapa? Dalam konteks apa dulu nih? Agak Karakter, susah. secara karakter. Secara karakternya, maksudnya kalau 1 lebih bagus atau 10 lebih bagus? 10 lebih bagus. Karakter kepemimpinan ya. Jadi kalau karakter yang lainnya mungkin saya, tapi kalau karakter leadership dan kepemimpinan, kemampuan manajemen misalnya begitu, saya rating di angka 9 lah. 9, Bang. Nah, ya kalau 10 terlalu perfect. Ya. Saya rasa nggak ada lah yang 10. Ada pasti blunder dan kemudian ininya 9 lah. Iya, iya, iya. Jadi mampu dia. Dia Nah. mampu. Kalau dibilang mampu. Mampu ya, Bang. Nah, hanya tinggal perlu dipagari oleh teman-teman tadi yang bisa kemudian mengangkat dia. Oke. Pak Erlangga 10 dengan tadi semua penjelasan dari Abang. 9. 9, sorry, 9. Oh, jangan tambah-tambah.